digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala yang berjuang di jalan Allah. Amin. Diri dan semoga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menatap kita dengan tatapan kasih sayangnya, sehingga di akhirat nanti Allah mengenali wajah-wajah kita sebagai orang yang selama hidup di dunia ini selalu mengharapkan ampunan dan rahmat Allah, sebagai orang yang selama hidup di dunia ini begitu mengharapkan keridhaan Allah, sehingga Allah berkenan untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita, sehingga Allah berkenan untuk memasukkan kita ke dalam surga-surga Allah. Hadirin, karena saya pengganti, saya tidak mempunyai persiapan khusus, tapi mari kita sama-sama mempergunakan kesempatan yang berharga ini sebelum saya berbicara lebih lanjut untuk mendoakan guru-guru kita yang sudah mengajari kita. Semoga yang masih hidup Allah tinggikan derajatnya. Amin. Dan yang sudah meninggal Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Amin. Allah ampuni, Allah kumpulkan bersama arwah-arwah yang dicintai oleh Allah. Amin. Dan semoga apa yang kita dapat dari mereka bisa kita amalkan. Amin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, dalam sebuah riwayat disebutkan Abdullah bin Syuaib radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Syuaib, semoga Allah meridhoinya, berkata, kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama 'ala ru'usina thair. Abdullah bin Syuaib menggambarkan bahwa duduknya para sahabat saat itu seolah-olah di atas kepala mereka itu terdapat burung, hinggap di kepala mereka burung, sehingga mereka tidak berani untuk bergerak, karena kalau bergerak khawatir burungnya itu bisa terbang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah para sahabat dari ya. Jadi kalau para sahabat duduk bersama Rasulullah itu, beliau senantiasa berusaha untuk bisa menatap langsung wajah Rasulullah SAW. Bahkan kalau di antara mereka ada yang terhalangi oleh yang lainnya, mereka berusaha mencari celah supaya tetap bisa melihat wajah baginda Rasulullah SAW. Hadirin, dan apa yang disabdakan oleh Abdullah bin Syuaib ini, kata para ulama, menjadi landasan ada seorang murid terhadap guru, ada para hadirin terhadap materinya. Hadirin, berapa banyak orang-orang yang hidup sebelum kita begitu menjaga akhlak di dalam mencari ilmu, dan di kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan yang luar biasa kepada kita. Dikisahkan Syekh Abdul Qadir Jailani waktu beliau di sini memiliki dua orang teman yang sama-sama jenius
sama-sama mencari ilmu. Ibnu Usrun dengan Ibnu Sakab, Ibnu Usrun dengan Ibnu Sakab. Suatu hari mereka bersepakat untuk mendatangi seorang syekh, seorang waliullah yang luar biasa, Syekh Ahmad Hamadan, wali besar, Syekh Ahmad Hamadan. Sepakatlah mereka untuk bersilaturahmi ke rumah Syekh Ahmad Hamadan. Tapi sebelum mereka berangkat, mereka berdiskusi apa maksud yang akan mereka lakukan dengan bersilaturahminya ke rumah Syekh. Ibnu Saka berkata, kalau aku sih nanti akan memberikan satu pertanyaan yang menurut pertanyaan itu akan sulit untuk dijawab oleh saya. Terus bagaimana yang Usrun kamu? Saya akan mengajukan satu permasalahan ilmiah yang menurut saya pun akan kesulitan untuk menjawabnya. Terus bagaimana Abdul Qadir? Apa yang akan kamu tanyakan nanti sesampai kita di rumah? Saya nggak akan tanya apa-apa. Saya hanya mencari keberkahan aja dari saya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya mereka di rumah Syekh Yusuf Hamadani, Syekh Yusuf mempersilahkan mereka untuk masuk. Setelah mereka masuk, Syekh Yusuf membiarkan mereka. Tidak lama kemudian Syekh Yusuf keluar. Wahai Musaka, kamu datang ke sini untuk mengajukan satu pertanyaan. Jawabannya adalah seperti ini, seperti ini. Beliau jelaskan begitu detail. Rujukan kitabnya adalah kitab ini, kitab ini. Lalu Syekh Yusuf mengatakan, keluar, karena aku melihat dari sela-sela tulang rusukmu keluar api kekufuran. Kemudian kamu Ibnu Usrun, kamu akan datang kepadaku untuk menanyakan permasalahan dunia. Jawabannya seperti ini. Beliau jelaskan juga. Dan beliau katakan rujukan kitabnya seperti ini. Beliau jelaskan dengan begitu jelas. Keluar, karena aku melihat dunia sedang mengejar-ngejar. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu mereka belum bicara. Memang wali Allah itu seperti itu. Jangan heran. Makanya ada sebuah istilah. Idza qadimta 'ala al-muluk fahfadh lisan. Kalau kita mau datang kepada raja, ke seorang presiden, jaga mulutmu. Jaga lisan. Wa idza qadimta 'ala al-awliya fahfadh qulubak fa innahum jawasisul qulub. Dan jika kau datang kepada para wali-wali Allah, jaga hatimu, karena mereka adalah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah bisa mengawasi isi dari hati kita. Jadi jangan heran kalau di antara bahasa Allah, wali-wali Allah ibadah yang luar biasa, keikhlasan yang luar biasa, itu bisa mengetahui isi hati kita. Kan dalam sebuah riwayat hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Masih saja hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan memperbanyak ibadah sunnah. Memperbanyak ibadah sunnah. Ibadah wajib itu, karena ibadah wajib tidak bisa diperbanyak. Sholat subuh tidak bisa dibikin 4 rakaat meskipun kita dalam semangat yang full misalnya. Ibadah wajib itu hanya bisa dipercantik, diperbagus. Dan
Yang bisa diperbanyak adalah ibadah-ibadah sunnah. Hatta uhibbahu, masih saja seorang hamba mendekatkan diri kepada aku sampai aku mencintai. Fa idza ahbabtu, jikalau aku sudah mencintai, fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u, maka ketika dia mendengar, aku akan jadi pendengar. Maka aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Wa yadahu alladhi yabtishu bihi, dan ketika dia bergerak, tangannya bergerak, maka tangan aku yang bergerak, kata Rasul. Maksud ungkapan ini bahwa orang-orang seperti ini pun akan diberi kelebihan oleh Allah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bukan berarti orang itu berubah menjadi Tuhan, tidak. Akan tetapi Allah memberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Bisa dimengerti hadirin? Tapi hadirin perlu diwaspadai. Jangan gara-gara melihat orang bisa terbang, orang tahan di bacok, lalu kemudian kita katakan wali, sebelum kita melihat kualitas ibadah dia, kualitas zikir dia, kualitas keikhlasan dia, kualitas berdakwah dia. Makanya Habib Salim bin Zindan, Syekh besar Jakarta, beliau pernah berkata, hei hadirin sekalian, hati-hati dengan orang yang bisa terbang di atas angin, bisa misalkan mengumpul dengan kekuatan yang luar biasa. Jangan sekali-kali, jangan terlalu mudah untuk mengatakan bahwa dia itu wali. Kalau ada orang yang bisa terbang, ada orang yang kuat terbakar, tapi tidak pernah sholat, itu bukan wali. Apa? Itu wali. Maksudnya itu meledek. Ya. Itu wali. Wali kan hitam. Ya, wali berdoa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke hadis yang saya sampaikan tadi. Begitu utamanya akhlak dan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita mendekatkan diri dengan sholat kita jauh, sholat kita banyak tidak khusyuknya, mendekatkan diri kita dengan sholat juga jauh, sedekah kita banyak perhitungannya. Salah satu yang bisa kita lakukan itu dengan memperbaiki akhlak. Demikian. Kita lanjut. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ayyul mu'minina akbar. Mukmin seperti apa yang paling sempurna? Mukmin seperti apa yang paling sempurna? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mukmin yang sempurna itu ahsan khuluq. Mukmin yang paling baik akhlaknya. Mukmin yang paling baik. Bukan yang paling banyak sholatnya atau yang paling banyak sedekah. Akan tetapi mukmin yang paling baik akhlak. Itu bahkan dalam keterangan lain masih berkaitan dengan akhlak mulia. Rasulullah ditanya, ayo sholat ya afdal. Sholat seperti apa yang paling utama ya Rasul? Rasulullah menjawab, tulul qunut. Apa tulul qunut? Sholat yang bacaannya panjang. Sholat yang bacaannya panjang. Tulul qunut itu doa. Sholat yang doanya panjang, maksudnya bukan bacaan. Sholat yang doanya panjang. Akan tetapi dalam pemaknaan hadis ini perlu dicermati kembali. Karena dalam mazhab Syafi'i, kita boleh memperpanjang sholat kita, memperbanyak doa di dalam sholat kita dalam rukun yang panjang. Rukun itu kan, rukun sholat itu kan ada dua ya. Ada rukun sholat panjang, ada rukun sholat pendek. Nah, kalau di dalam rukun sholat panjang kita boleh melakukan bacaan
seperti dalam buku, dalam sujud kita boleh. Ya. Tapi dengan syarat ini pun dalam sholat sunnah dalam sholat wajib kita tidak disarankan. Apalagi misalkan kalau kita jadi imam, tidak disarankan. Kita boleh memperbanyak sholat, memperpanjang atau memperbanyak doa dalam sholat, yaitu ketika kita dalam rukun yang panjang. Ada rukun yang pendek kita tidak disarankan. Bagaimana rukun pendek itu? Apa rukun pendek? Tidak dengan kemudian juga duduk antara dua sujud itu rukun pendek. Nah, tidak disarankan kita memperpanjang doa, kecuali doa yang betul-betul berasal dari baginda Rasulullah SAW. Bisa dimengerti. Begitu, ya. Dan kunut itu ada keterangan. Meskipun akhir-akhir ini orang banyak yang menganggap ini adalah tidak. Allah musta'an. Kemudian ayus sadaqati afdal. Ayus sadaqati afdal. Sedekah seperti apa sih yang paling utama? Al-mukil apa? Al-mukil. Sedekah yang paling utama itu adalah sedekah orang miskin, sedekah orang yang tak punya duit. Sedekah orang yang tak punya duit itu dinilai utama oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya orang yang tidak punya uang, meskipun kita tahu ketika dia bisa memutuskan bersedekah, maka amalan yang luar biasa. Maka amalan yang luar biasa. Allahu Akbar. Kemudian wa ayyul mu'minina saya lupa lagi. Tapi intinya mukmin seperti apa yang paling sempurna? Rasulullah pun menjawab ahsan mukmin yang paling baik akhlaknya. Jadi mukmin yang paling sempurna yang baik. Islam yang paling baik juga adalah Islam yang memiliki orang Islam yang paling baik adalah orang Islam yang memiliki akhlak yang sempurna. Semuanya kaitannya dengan akhlak. Makanya pastikan mudah-mudahan setelah pertemuan kita ini kita semakin bisa memperbaiki akhlak kita baik kepada Allah maupun kepada manusia. Kalau begitu Ustaz, kita tidak boleh sholat. Ngapain kita sholat? Kita perbaiki akhlak saja. Ngaco. Sholat adalah akhlak. Sholat itu adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh ibadah yang Allah wajibkan kepada kita itu intinya adalah untuk memperbaiki akhlak. Perhatikan zakat. Zakat itu agar kita bisa berakhlak pada orang lain, pada orang yang susah. Bagaimana juga dengan puasa. Puasa adalah untuk kita bisa berakhlak pada diri sendiri dan orang lain. Bahkan haji. Haji itu adalah agar kita bisa berakhlak, agar kita bisa mempersiapkan suatu hari di mana pada saat itu seluruh amal perbuatan kita selama di dunia ini dipertanggungjawabkan. Kita memakai kain ihram itu sebuah gambaran agar kita selalu ingat kematian. Ketika kita berangkat umroh dari rumah kita itu sebuah gambaran bahwa suatu hari nanti kita akan dijemput oleh malaikat maut. Dan demikian dari mudah-mudahan kita bisa memperbaiki akhlak. Amin. Perbaiki akhlak. Rasulullah SAW terkenal dengan akhlak yang mulia. Bukan hanya kepada sahabat-sahabatnya saja, bahkan musuhnya ikut takjub dengan akhlak beliau. Dengan akhlak beliau. Tabasam, tersenyumlah. Karena senyum adalah sedekah. Karena senyum adalah sedekah. Hadirin, sepertinya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau pembahasannya ya biasa-biasa. Ini Ustaz datang ini.
siap standby. Alhamdulillah ini masih ada yang akan disampaikan Mbak. Paksa-paksa Pak Asep, ada Pak Ustaz Mahmud. Saya punya prinsip daripada lebih baik terpaksa tapi masuk surga daripada sukarela masuk neraka gitu ya. Demikian sepertinya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya dan mudah-mudahan tidak ada yang bertanya. Hadirin sekalian, inilah Ustaz yang sepertinya terpaksa masuk surga. Mungkin ada yang ingin didiskusikan oleh para hadirin sekalian, silakan. Insya Allah ilmu itu terpendam, nanti kalau sudah dibicarakan akan tergali saja. Tadi beliau ini nggak mau, tapi saya paksain gali aja satu dua hadis disampaikan. Nah begitu, kalau ilmu itu terbuka aja, ngomong sedikit hanya keluar. Nah, gitu. Ilmu itu kalau disampaikan semakin banyak manfaatnya, semakin berkembang insya Allah. Dan beliau ini insya Allah orang alim, cuma ya begini kurang suka atau menampakkan ilmunya. Memang orang bodoh saya Pak. Kira-kira nanti sekali mungkin ada yang ingin didiskusikan, kalau nggak ada kembali kita. Katanya ada Imam Syafi'i menyebutkan ada 3 amal yang sangat sulit untuk dilakukan. Satu di antara itu kaitan dengan sedekah yang susah. Sedekah ketika kita dalam kesulitan. Kedua, kata Imam Syafi'i Pak, ini sebelum kita tutup. Kedua, alwar indah kafar. Maksudnya tidak berlaku maksiat ketika kita sendirian. Susah itu Pak. Amal sedekah saat kita susah. Walaupun saat kita kesulitan, susah kita. Betul tidak itu? Kedua itu ketika kita sendiri ini tidak bermaksud kepada Allah susah. Betul tidak? Saat ini mungkin kita terlihat seperti orang-orang soleh, tapi sampai di rumah kita ketika nggak ada orang lain susah untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Betul tidak? Dan ketiga, kalimatul haq indaman yurja aw yukhaf. Kalimatul haq indaman yurja aw yukhaf. Berbicara yang benar di depan orang yang kita harapkan kebaikannya atau kita khawatirkan kemarahannya. Saya lihat misalnya orang ini suka bantu saya, Sepertinya kita bicara depan orang itu tuh sulit untuk bicara di depan mereka. Misalkan orang itu cincinnya terbuat, cincin itu terbuat dari emas. Pak, itu cincin ngapain besar? Haram? Oh tidak. Cuma pinginannya saja gitu. Susah gitu untuk berbicara yang hak di depan orang yang kita harapkan kebaikannya, betul tidak? Dan begitu juga kita sulit untuk berbicara di depan orang yang kita takuti. Tapi ingat kata Rasulullah itu, innal fuhsya itu sesungguhnya sikap kasar, keras kepala, innal fuhsya wat tafahush. Jadi begini, ada sikap kasar yang memang betul bawaan dia dari lahir. Sikap kasar bawaan dia dari lahir. At-tafahush. Kalau at-tafahush di sini adalah sikap yang sebenarnya diri dia tuh tidak kasar gitu, cuma dikasar-kasarin supaya orang takut. Preman misalnya, itu kan hakikatnya mereka seperti kita, tapi dia supaya ditakuti oleh orang jadi berlagak keras. Nah, ada yang kasar bawaan seperti orang Mekah. Ya ahli Makkah, qad ataukumul fuhsh. Hai ahli Makkah, memang kalian kebanyakan orang-orangnya kasar. Jangan heran nih kalau umrah gitu ketemu dengan orang Mekah, dikit-dikit nunjuk dikit-dikit. Kalau bicara nggak bisa lembut gitu. Kayak kita orang. Kecuali kalau Madinah kan lain sama dengan Islam, kasar, sikap kasar, atau wal innal fuhsya wal ghul. Begitu juga sikap kotor, jadi kita
saya kotor jorok, laisa min Islam, yang bukan dari Islam. Sudahlah, udah mau ditutup. Ada lagi. Ini ada nih. Baik, akhirnya Amin. 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 Mari kita sama-sama membacakan Fatihah terlebih dahulu. Ya Allah, berilah pagi ini berikan semua, berikan saat ini, saat ini, Amin. kesalahan kami, ya Allah. Amin. Kesalahan orang tua kami. Amin ya Allah. Bahagiakan sisa umur orang tua kami. Amin ya Allah. Orang tua kami sudah meninggal bersama orang-orang yang kau cintai. Amin ya Allah. Karuniakan kepada rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang kau jaga dari kefakiran dan kemiskinan. Amin. Rumah tangga yang kau pelihara dari kehinaan dan kenistaan. Jadikan setiap kami ayah-ayah yang dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga kami. Jadikan wanita kami, jadikan istri-istri kami wanita solehah, istri-istri yang menutup aurat dengan sempurna. Amin ya Allah. Bukan kepada kami keturunan benar-benar mencintai keturunan yang kau jauhkan dari kedurhakaan. Amin ya Ya Allah. Allah, selamatkan bangsa kami, selamatkan kaum muslimin, kaum muslimat. Amin. Karuniakan kepada pemimpin-pemimpin yang adil dan aman. Amin. Jauhkan dari pemimpin-pemimpin yang munafik. Amin. Ya Allah, kayakan diri kami dengan kecintaan terhadap-Mu, ya Allah. Kayakan diri kami dengan hidup zuhud, tidak terbelenggu dunia. Kayakan diri kami dengan ketawaduan terlepas dari kesombongan. Kayakan diri kayakan hati kami mencintai saudara-saudara kami, ya Allah. Allahumma asli lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa asli lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa asli lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil